Oke, saya lanjutkan ke materi selanjutnya yakni stabilitas. Ya, stabilitas pada main lift, artinya ya boom lift, ya skisor lift gitu ya. Nah, stabilitas itu apa gitu ya? Dikatakan stabil, ya. Stabil itu ya seimbang. Artinya bagaimana pengangkatan, bagaimana penggunaan main lift itu yang stabil itu seperti apa? Apa-apa faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakstabilan? Sehingga yang mempengaruhi main lift tersebut terguling, mempengaruhi main lift tersebut terbalik. Nah, ini kan kita harus hindari. Karena materi ini sangat penting, sangat krusial, stabilitas main itu sangat krusial. Karena kalaupun kita menggunakan body kan tetap sama aja kalau yang terguling alatnya. Sehingga sebisa mungkin alat itu harus stabil, kuat dalam menopang saat digunakan. Oke. Nah, apa aja ya? Stabilitas adalah kemampuan suatu benda saat peralatan untuk mempertahankan keseimbangan sehingga tetap berada pada posisi semula. Tidak mudah bergeser, terguling atau terbalik ketika menerima beban apapun dari maupun gaya dari luar. Nah, tapi tidak semua gaya dari luar itu bisa diterima oleh man lift. Misalnya kayak angin. Ya, selama ini belum ada tipe man lift yang mampu menahan gaya angin tadi, kecepatan angin tadi. Ya, gitu ya. Nggak mungkin. Jadi paling amannya ya berarti kita batasi. Ya, minimal 32 kilometer per jam kalau aturan di Indonesia kan gitu. Sehingga tadi ada namanya anemometer kalau di perangkat keselamatan kerja tadi. Kemudian stabilitas mental adalah kemampuan Melif untuk tetap seimbang dan aman selama dioperasikan. Baik saat platform dinaikkan, boom diperpanjang, maupun ketika membawa operator dan beban kerja tanpa mengalami kehilangan seimbangan atau terbalik. Ya, itu disebut dengan stabilitas. Nah, faktor apa yang mempengaruhi keseimbangan pada man lift? Ya, pertama adalah center of gravity. Nah, center of gravity itu titik keseimbangan. Nah, titik keseimbangan ini dipengaruhi oleh apa? Ya, dipengaruhi oleh ketinggian. Ya, semakin tinggi bebannya, ya, maka semakin tidak seimbang juga kan gitu. Ya, jadi center of gravity adalah titik keseimbangan, artinya ketika titik keseimbangannya bergeser ya itu akan semakin tidak stabil. Kalau bergeser ke depan, maka tidak akan stabil, ya kemungkinan akan terguling. Ya, kalau ke samping, maka akan terguling ke samping. Ya, jadi center of gravity ini sangat-sangat penting ya. Semakin tinggi dia akan semakin bergeser, semakin rendah dia akan semakin kuat. Nah, kemudian ya di sini contohnya ya, semakin jauh jangkauan boom ya, COG atau center of gravity bergeser ke atas sehingga risiko medif terbalik semakin besar gitu ya. Ini sudah saya beri tanda. Iya. Semakin tinggi dia akan semakin bergeser. Semakin tinggi lagi dia akan semakin bergeser. Titiknya semakin bergeser maka akan semakin tidak seimbang ya, gitu ya. Nah, center of gravity. Kemudian ketinggian ya, ketinggian dan jangkauan. Ya, itu karena tadi hubungannya dengan center of gravity tadi. Ya, semakin tinggi maka akan semakin tidak seimbang. Semakin jauh jangkauannya juga semakin tidak seimbang. Nah, contoh di sini saya ingin mengibaratkan seperti eh, apa namanya plat ya, misalnya plat begini. Kemudian di sini ada, bentar, jangan gitu aja ya. Gini ya, saya punya tumpuan di sini, kemudian saya punya besi di sini, ya. Saya punya penambang di sini ya. Nah, ini stabil. Tapi kalau saya pertinggi, saya perbesar lagi, ya, eh, saya tinggalkan lagi, maka tidak, maka akan semakin berkurang keseimbangannya. Ya, ya kalau kita punya alat ya, kita perpanjang lagi, ya tentunya akan semakin tidak seimbang, gitu ya. Selain dari alatnya sendiri, tentunya juga dari faktor lain, dari faktor alam tadi, gitu ya. Nah, kemudian jangkauan. Ya, jadi semakin jauh jangkauannya tentunya juga semakin tidak seimbang juga. Karena fungsinya seperti jongkat-jungkit ya. Artinya kalau di sini kita punya pemberat ya, dia akan berpengaruh ketika beban yang kita angkut ini semakin panjang. Maka kemampuan akan semakin turun untuk tetap seimbang. Dan kemungkinan terguling akan semakin besar kalau semakin panjang jangkauannya. Gitu ya. Sehingga kalau man lift yang tipe articulate, teleskopik itu dilengkapi yang namanya load chart ya. Jadi
jangkauannya bisa maksimal, tapi yang dibatasi adalah beban berat ya, apa, beban yang bisa diangkat supaya tetap seimbang ini. Ini kalau tetap di beban maksimalnya, kemungkinannya akan terbalik, gitu ya. Nah, sehingga pertama center of gravity, kedua, ketiga dan jangkauan, gitu ya. Tapi kalau ketinggian, biasanya kalau di Mavic itu ya udah dibatasi. Ya, ketinggian maksimal bisa dilakukan, bisa digunakan. Ya, karena sudah pasti perusahaan sudah membatasi itu. Ya kan nggak mungkin ya ketinggian maksimal tidak boleh digunakan kan nggak mungkin. Ya. Nah, kecuali ada lot saja tadi ya kecuali kalau tidak ada lot saja berarti maksimal tidak jadi masalah kan gitu gitu karena sudah dipastikan di ketinggian maksimal itu pun masih aman dengan kondisi normal pada kondisi normal. Tapi kalau kondisinya itu ada kecepatan angin yang lebih dari 32 kilometer per jam, ya itu sudah berbeda gitu ya. Ya, mau tidak di ketinggian maksimal pun, ketinggian setengah pun ya, tetap akan berbahaya. Nah, contoh ilustrasi pengangkatan ya, ya. Jadi kenapa ketinggian ya dan jangkauan itu bisa memengaruhi ya keseimbangan. Ya, contoh kalau kita ilustrasikan dari gambar ini, ya kalau kita angkat kardus gitu ya, posisi ini adalah posisi paling kuat. Nah, katakanlah ini bebannya sama semua ini. Ya, tapi posisi ini posisi yang paling kuat gitu ya. Karena serendah mungkin ya. Ini posisi sedang lah ya, sedang ya. Tapi kalau posisi tiga ya jelas berbeda dengan posisi satu dan dua. Kalau ditahan ya memang awalnya sama-sama kuat nih, ya awalnya gitu ya. Tapi kalau ditahan 30 menit, ya pasti atau ditahan ya, pasti yang paling lama yang mau menahan adalah angka satu, posisi satu ini, sehingga paling kuat. Ya kedua, posisi kedua, ketiga, yang paling tidak kuat, pasti dia tidak cukup lama dalam menahan. Itu ilustrasinya. Ya sebenarnya ada ilustrasi lagi, cuma saya lupa menambahkan. Ya, jadi posisinya semakin dekat dengan perut ya, itu juga semakin kuat. Kemudian posisinya seperti ini. Nah, di sini. Nah, sama ya, kalau kita julurkan ke depan, kita angkat beban, sama, meskipun bebannya sama. Tapi kekuatannya akan berbeda. Kekuatan kita dalam menahan beban itu akan berbeda. Pasti beban yang didekatkan dengan perut itulah yang kemudian paling kuat. Kalau di forklift itu ya sama, kalau di forklift sama kayak gitu. Alasannya kenapa tidak boleh memperpanjang garpunya itu. Ya, kalau di materi stabilitas forklift. Nah, kalau di manlift ya sebenarnya sama kalau di manlift tapi ada ketinggiannya. Ya. Nah, contoh locot ya, satu pada manlift ya, contoh locot satu pada manlift. Ya, tentunya kegunaan locot pada manlift apa? Menentukan kapasitas platform, ya, menentukan kapasitas platform. Nah, kita bisa lihat ya, nah, karena ketinggian dan jangkauan itu mempengaruhi, sehingga untuk tetap aman, untuk tetap stabil dalam pengoperasian pengangkatan, maka harus disesuaikan dengan load yang ada pada pabrik tersebut. Load yang diberikan oleh pabrik tersebut. Ini contoh ya loadnya ini. Ya contohnya ini yang tipe JLG, ya, merek JLG maksudnya. Ya, kalau merek lain ya mungkin berbeda. Tadi juga saya sudah tampilkan ya beda-beda mereknya. Nah, contoh di sini ya, warna ini cuma 700 340. Nah, kalau kilo ya. Nah, di sini berarti 340 kilo. Nah, berarti batasnya sampai sini aja nih, ya. Jadi kurang lebih ya 13 meter lah di sini ya, katakan 13. Oke. Ketinggiannya maksimal di berapa ini? Di sini berarti 21. Itu 340. Tapi kalau kita pertinggi lagi ya di atas 21. Nah, itu hanya 249 berkurang untuk tetap stabil. Karena kalau kita masih menggunakan 340, maka manlipnya bisa terbalik. Ya, jangkauannya pun sama, ketiganya pun diberi batas, jangkauannya pun diberi batas. Ya, di warna oranye ini hanya 249. Supaya apa? Tentunya supaya tetap seimbang. Kalau boomnya aja tetap aman, boomnya pun tetap kuat. Tapi ini diberlakukan bukan untuk kuat-kuatan pada boomnya, bukan kuatan pada kerangkanya, chassisnya, bukan. Tapi supaya tetap seimbang ini berapa beban maksimalnya, gitu ya. Menentukan batas ketinggian kerja, ya, jadi harus diberi batas. Menentukan batas jangkauan boom, mencegah beban berlebih, menjaga stabilitas, artinya tetap seimbang ya, ya. Mengingat kita hari ini bahas stabilitas manlift,
mengurangi resiko terbalik. Ya, bagaimana supaya tidak terbalik? Ya, menjadi acuan pengoperasian sesuai spesifikasi pabrik, gitu ya. Nah, kemudian ini contohnya lagi ya, contoh locat kedua. Ya, tapi kurang lebih sama ya, tipe-tipenya berbeda tapi cara bacanya kurang lebih sama. Contoh di sini ya, contoh pada locat kedua ya, ini juga kurang lebih sama ya di sini berarti ketinggian eh, jangkauan 15 meter ya, itu bisa bisa 400 maksimal ya kilo. Jadi kalau maksimal di 15-an itu bisa 400. Tapi kalau 15 ke atas itu hanya 227 gitu ya. Jadi kita harus melihat jangkauan ini ya. Jadi paling aman ketika sebelum melakukan pekerjaan, susun dulu, susun dulu pekerjaannya seperti apa ya. Butuh jangkauan berapa pekerjaan tersebut. Terus beban yang diangkat berapa. Dan pastikan beban yang diangkat dan jangkauannya itu sesuai dengan load yang ada pada alat tersebut. Bisa kita lihat dari yang mana? Dari load chart, dari manual book maksudnya, gitu ya. Jadi bisa dicari di manual booknya. Nah, kalau saya ini juga carinya di manual booknya, ya. Nah, kemudian load chart, bukan contoh begini, bukan contoh load chart ya. Ini namanya template ya. Ini salah, ini belum saya ganti. Ini namanya template terus ya. Kalau locat itu kan ada jangkauannya ada ini. Ini namanya template. Ini saya tempel tapi belum saya ganti. Ini bukan locat ya, tapi template. Ini, nah, jadi ada oh ini sama sama ya, sorry sorry saya salah salah salah. Ya ini tipe yang lebih mudah maksudnya. Ya saya kalau kota anggap aja template aja. Ya ini sama ya, ini ternyata locat juga. Tapi tipe yang lebih mudah. Nah, karena biasanya sudah ada di alatnya. Kalau tadi yang tipe tadi mungkin kita nyarinya di manual booknya. Nah kalau ini ya, kalau ini sudah langsung ada di alatnya. Jadi sama kayak template. Makanya saya bingung kayak kayak sekelas kayak template ya, yang makanya ke distract gitu ya. Nah, jadi di sini warna kuning ya, jangkauan warna kuning ya, ini 230 gitu ya. Nah, kemudian yang warna hijau itu 450. Nah, cuma kita tidak bisa baca, ini hanya petunjuk aja. Kita tidak bisa baca jangkauannya berapa gitu ya. Mungkin kalau ada monitornya ya mungkin bisa dilihat dari situ. Oh, ini warna kuning berarti sekian. Oh, ini warna hijau ini sekian. Mungkin mungkin bisa seperti itu. Ya. Tapi kalau tidak ada, mungkin ini hanya petunjuk awal, sisanya kita harus ngelihat dari manual booknya. Ya, kalau ini mungkin tipenya yang ada monitornya. Ya, sama kayak mobil keren itu biasa ada monitornya. Oh, di situ warna kuning. Oh, berarti masih di 230 bebannya bisa diangkat. Ya, tapi kalau warna hijau berarti bisa 450. Kalau warna kuning berarti hanya 230. Gitu ya. Nah, ini kalau ada monitornya lebih mudah ya, diberi tanda dua warna gitu ya. Kemudian contoh locat pada Manleaf ya. Ini contoh-contohnya lagi ya. Ini lebih detail lagi ya, malah lebih detail. Ya, ini lebih detail ya, lebih terurai ya. Jadi di posisi-posisi tertentu, yang panjang-panjang tertentu ini beda. Ya, ketinggian-ketinggiannya berbeda-beda. Ya, mirip-mirip seperti di mobil keren. Gitu ya. Contoh di sini, ketinggian maksimal ya, ketinggian maksimal di sini ya. Ketinggian maksimalnya ini lebih detail lagi ya. Jadi kalau untuk ketinggian maksimalnya ini bisa 42, 0 sampai 42. Ya, 0 sampai 42. Jangkauan maksimalnya sampai 24. Oke. Jadi kita bisa lihat ya secara detail. Nah, terus kita bisa lihat nomor satu itu hanya di 400 ya, tapi kurang lebih ya. Ini kilo ya, bukan KB, ini salah ya. Jadi 454 kilo jangkauan satu, yang dua itu cuma tiga. Oh, yang ini salah. Sebentar ini eh, saya kebalik. Yang nomor dua ya, itu yang ini. Nah, jadi 454 kilo. Nomor satu ini berarti 300 kilo. Jadi kurang lebih sama. Ya, jadi macam-macam locat ya sama. Kalau forklift mungkin lebih sulit karena berbeda-beda. Ya, kalau ini sama.
Tapi tidak semua man lift membutuhkan load chart ya. Ada beberapa tipe yang tidak memerlukan load chart ya. Misalnya di sini jenis man lift yang tidak memerlukan load chart. Jadi biasanya ini muncul juga di ujian. Jadi pastikan ya, kalau jenis man lift apa, jenis man lift apa gitu ya, bukan apa. Jenis man lift apa yang tidak membutuhkan load chart. Ya, berarti yang tidak ada jangkauan-jangkauannya tadi. Ya, tidak ada jangkauannya, ya, itu tidak perlu load chart. Ya, jenis Maelstrom yang tidak memerlukan loncat. Jadi kalau terus 3 ton ya 3 ton. Ya, 3 ton. 300 kilo, 300 kilo, 250 kilo, 250 kilo gitu. Karena tidak ada jangkauannya. Sehingga tidak perlu loncat. Ya. Hanya saja memang memerlukan kemiringan, batas sudut kemiringan. Nah, selain itu apa aja yang apalagi yang mempengaruhi kestabilan? Ya, lebar dasar tumpuan. Ya, lebar dasar tumpuan. Kalau kita lihat dari gambar ini, ya, gambar satu ini tidak stabil, ya, kurang stabil. Ya, supaya stabil apa? Saya perlebar tumpuannya jadi stabil. Supaya stabil lagi ya, saya perlebar lagi akan seimbang, akan stabil. Ya, jadi lebar dasar tumpuan itu sangat-sangat berpengaruh. Semakin lebar dia akan semakin stabil. Nah, kalau penerapannya di Manif apa ya? Kalau di penerapan di Manif apa? Makanya biasanya di Manif itu ada yang namanya outrigger ya, supaya memperkuat ya, karena jangkauannya jadi lebih lebar gitu ya, lebih lebar sehingga memperkuat kestabilan ya. Nah, tapi tidak semua ya, tidak semua, ada beberapa jenis ya, biasanya memang yang punya kapasitas yang besar itu ada. Kalau ski lift saya kira ada, meskipun 2 atau 4 itu biasa ada. Yang nggak ada biasa kan boom lift ya, mungkin karena sudah lebar ya. Nah, mungkin tidak perlu. Tapi lebih lebih kokohnya kalau ada outrigger ya itu jauh lebih kuat, ya, lebih kuat dan lebih stabil. Ya, karena bebannya akan dibagi menjadi 4, gitu ya. Kalau kita punya beban kita bagi 4 orang kan jadi ringan kan ya. Ya, kalau hanya di 1 orang ya tentunya tidak ringan. Nah, kemudian tujuan outrigger meningkatkan stabilitas main lift saat platform diangkat, memperluas bidang tumpuan ya sehingga alat seimbang, mendistribusikan beban ke permukaan tanah secara merata. Jadi tumpuan bebannya jadi rata, jadi lebih ringan gitu ya. Mengurangi beban pada roda atau chassis selama pengoperasian, mencegah manif terguling ya, tentu akibat beban gede atau jangkauan boom. Menjaga manif tetap rata pada permukaan kerja sesuai batas yang disediakan, karena harus rata ya, kemiringan itu akan berpengaruh. Kemudian memungkinkan manif bekerja pada ketinggian maksimal sesuai fungsi pabrik dengan aman. Gitu ya. Oke, kemudian counterweight. Counterweight itu pemberat. Nah, biasa pemberatnya apa ya? Di alatnya itu sendiri, ya atau baterainya itu, gitu ya, biasanya. Nah, counterweight itu pemberat. Artinya semakin tinggi beban diangkat, semakin besar gaya penyeimbang yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan. Ya, jadi kalau kita punya benda, ya, dia stabil atau tidaknya ya pasti apa penumpunya ini yang semakin besar semakin semakin stabil. Ya, kalau kita punya bendera, ya, punya bendera Indonesia kan kadang-kadang butuh penumpuan gitu, butuh tumpuan di bawah. Nah, supaya semakin tinggi benderanya supaya seimbang ya berarti kita semakin berat, kita perberat aja itu tumpuannya gitu supaya tetap seimbang. Semakin jauh beban dari titik tumpu semakin besar berat kontrol yang diperlukan agar alat tetap seimbang. Apabila gaya seimbang tidak cukupi, titik berat akan bergeser keluar dari bidang tumpuan sehingga risiko alat terbalik meningkat. Ini contoh ya. Satunya 1000, satunya 1500. Lebih stabil mana? Ya tentunya lebih stabil 1500 kilo. Karena penyangganya lebih besar, lebih kuat, lebih kokoh gitu, dibanding yang sering. Oke. Nah, berat dan distribusi beban. Berat dan distribusi beban. Ya. Oke, berat dan distribusi beban. Kalau bebannya di sini di awal 60 kilo, oke aman. Yang kedua 1150 kilo, ya oke lah cukup stabil. Ya masih masih di batas kemampuan. Nah, yang ketiga ya bebannya 250 kemudian dengan cara digantung seperti itu, udah kayak keren ya. Maka jelas tidak stabil ya. Bebannya tidak merata, ya tidak sesuai ya. Atau bebannya overdimensi ya, overdimensi melebihi
keranjangnya dan lain sebagainya. Ini jelas-jelas mempengaruhi kestabilan berat dan distribusi beban. Beban yang tidak beraturan yang mempengaruhi kestabilan kanan kirinya terutama, nah, itu juga akan sangat-sangat berpengaruh. Oke, sehingga di Manif itu dibatasi dengan kapasitas, ya tertulis pada template ya. Tadi di awal juga sudah banyak kita melihat template ya, bagaimana cara menentukan kapasitasnya, mengetahui kapasitasnya, mengetahui bukan menentukan, mengetahui kapasitasnya. Nah, di sini kita lihat ya SWL, ya, SWL itu artinya safe working load ya, safety working load. Di sini tertulis 230. Berarti amannya itu maksimal di 230, lebih dari itu nggak aman. Gitu ya. Kemudian di sini juga dua orang ya, laki-laki dua orang. Ya, rata-rata dua orang plus 70 kilo. Dua orang plus 70 kilo. Jadi batasnya tuh dua orang dan 70 kilo. Ya. Oke ya. Karena karena harus kita tahu kenapa, karena itu berhubungan dengan keseimbangan. Berat itu berhubungan dengan keseimbangan. Jadi supaya seimbang, supaya alatnya aman, seimbang, maka kita harus tahu berat beban yang akan diangkat. Atau kita tahu maksimal beban yang boleh diangkat berapa. Kemudian kondisi permukaan jelas ya sangat-sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh ya, kondisi permukaan yang tidak rata, berbatu, lumpur ya, tidak cukup mampu menahan itu jelas ya. Permukaan harus sesuai, permukaan rata, level artinya ya rata, permukaan padat ya dan stabil. Kemudian permukaan tidak berpasir atau kerikil lepas, permukaan tidak licin. Ya, itu harus seperti itu. Kemudian permukaan bebas lubang galian itu harus dipastikan, makanya harus cek area ya, karena itu berhubungan dengan kestabilan. Bebas tonjolan, rintangan, ya, tidak berada di tepi galian atau tebing, ya jelas. Bebas dari utilitas bawah tanah yang tidak terlindungi, ya, apalagi listrik dalam tanah, ya, bahaya kan itu. Atau gas beracun dan sebagainya, pipa, pipa gas dan sebagainya. Kemudian kondisi lingkungan kerja ya, angin ya berarti ya misalnya kecepatan anginnya 100 kilometer per jam. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena standar di Indonesia itu tidak boleh lebih dari 32 kilometer per jam. Kalau standar alat itu biasanya antara 40-an. Ya, jadi lebih aman standar Indonesia. Kalau standar Indonesia itu menurut Permenaker 8 tahun 2020 itu tidak boleh lebih dari 32 kilometer per jam. Kalau di alat biasanya masih 40. Ya, kalau saya mending udah paling aman aja, paling pilih yang lebih rendah aja deh 32 gitu ya. Orang lisensinya aja kan standarnya Permenaker kok gitu ya. Ya udah kita pilih yang sesuai Permenaker. Kalau memang ada gitu ya. Pengaruh angin terhadap stabilitas tentunya kecepatan angin melebihi ke batas pabriknya ya, kecepatan pengaruh angin terhadap stabilitas ya. Kecepatan angin lebih batas ini akan berbahaya. Perform pada ketinggian maksimal ini juga akan berbahaya, membawa material yang berfungsi seperti layar ya. Membawa material yang berfungsi seperti layar. Artinya kayak bawa kaca yang lebar. Jadi udah kayak anginnya udah dikasih ini ya. Jadi ada daya jangan pasti lebih besar. Hembusan angin mendadak, angin dari samping bekerja di area terbuka atau area dengan efek terowongan angin, cuaca buruk ya, badai, hujan dan setai angin dan sebagainya. Ini sangat-sangat berpengaruh terhadap kestabilan. Kecepatan angin tidak lebih dari 32 ya, sudah tertulis. Angin yang melebihi batas dapat mengurangi stabilitas tentu. Semakin tinggi plafon, semakin besar pengaruh angin terhadap alat yang dari membawa material yang menimbulkan efek layar. Saat tulis angin, hentikan pengusahaan apabila kecepatan angin melebihi batas yang diizinkan. Gitu ya. Jadi yang disebut dengan tadi mana ya? Sail effect ya, efek layar itu gini. Jadi kita bawa beban begini, ya. Otomatis kan ini area angin, tumpuan angin akan semakin besar di sini, ya. Nah, jadi sama kayak bawa layangan itu, sowangan gitu ya. Oke, kemudian kecepatan angin ya tidak boleh lebih 32 kilometer per jam. Itu bukan menurut saya, tapi menurut Permenaker. Dilarang menggunakan personal basket apabila kecepatan angin melebihi 32 kilometer per jam. Permenaker 08 tahun 2020 pasal 106. Oke, nah kalau menurut pabrikasi manual booknya, seperti ini saya mute dulu ya. Pak Agus, Pak Agus mic-nya boleh di mute. Saya mute di sini nggak bisa. Nah, ini kok nggak bisa di mute ya?
Nah, udah nggak apa-apa. Yang penting nggak bersuara aja. Ya, kalaupun ataupun nanti di mute. Nah, kalau berdasarkan manual booknya, ya, misalnya ini merek Jenny, ya, di situ tertulis 28 mph atau kalau dikonversi 45 kilometer per jam. Ya, ini kalau kita menggunakan anemometer ya, kalau nggak ada ya berarti kalau ada kecepatan angin harus turun gitu ya, harus berhenti karena nggak tahu kita. Ya sekecil apapun karena kita nggak tahu batasnya yang udah paling aman ya udah berhenti kan gitu. Batas yang banyak digunakan pada standar internasional dan oleh banyak produsen jika memang sesuai dengan model melon yang digunakan. Ya ini ya, 24 mph atau 45 kilometer per jam. Biasanya setiap alat pasti ada sendiri. Tapi kalau di Permenaker 32. Ya kita gunakan aja yang 32 aja. Ini hanya referensi saja. Kemudian selain itu sudut kemiringan. Ya, selain selain itu yang mempengaruhi stabilitas adalah sudut kemiringan. Ya, otomatis semakin miring maka kemampuan angkat akan semakin berkurang ya dan kestabilan juga akan semakin berkurang juga. Ya, semakin besar kemiringannya maka akan semakin berkurang ya keseimbangannya. Jelas gitu ya. Sesuai tipe alat ya, sesuai tipe alat main lift. Ya, kalau di nameplate tadi ya ada yang 1,5 ini bukan 11 ini 1,5. Ya, kalau di main lift tadi yang saya tampilkan juga ya nameplate-nya itu ada yang ditulis 1,5 ya. Untuk apa? Untuk kemiringan. Kemiringan samping ya, samping menyamping begini, menyamping. Itu kemiringannya maksimal kecil ya 1,5 ini kan kecil banget. 1,5 derajat ya, derajat jadi kayaknya dari mata aja sulit. Kalau nggak ada indikatornya agak sulit ya. Nah, kalau kalau depan ya itu 3 derajat. Maksudnya kayak gini. Ini samping ya, samping ini depan gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau udah miring ya, kalau emang nggak tahu berapanya ya jangan dilanjutkan ya. Paling aman ya nggak usah dilakukan ya sampai betul-betul 0 derajat. Ya. Nah, ini contohnya tadi juga sudah saya sampaikan juga di awal tadi ya di pengetahuan dasar ya untuk template ya. Nah, ini ya samping 1,5 terus depan 3 derajat. Nah, ini juga sudah ada tulisan penjelasannya. Nanti bisa dibaca-baca lagi. Oke, itu untuk materi pengetahuan stabilitas pada main lift. Itu hal-hal yang berpengaruh pada kemampuan angkat main lift ya. Berpengaruh pada kestabilan pada main main lift. Oke. Mungkin sampai sini ada pertanyaan boleh? Kalau ada pertanyaan.